Oke, cek. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada kali ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir pada kegiatan saya. Ini dalam rangka kewajiban saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Demak dalam rangka diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang pengalaman penerapan budaya positif dalam modul 1.4 budaya positif. Saya Eko Sudinuryanto, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Sebentar Bapak Ibu, ini ada teman yang masuk ya. Sebentar saya admit dulu nggih. Ya. Oke, alhamdulillah ada Bu Andre dan Bu Wiranti nggih. Selamat datang teman-teman, Bu Wir sama Bu Andre. Terima kasih sudah bergabung. Ini baru saja kita mulai. Ya, saya share lagi. Jadi saya ulang lagi, kegiatan webinar ini adalah dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Demak angkatan 5 ya khususnya ya. Jadi saya akan berbagi tentang pengalaman atau diseminasi tentang penyebaran pemahaman pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 yang itu berkaitan dengan budaya positif. Saya Eko Sudinuryanto, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu semua para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Saya yakin dari berbagai macam penjuru daerah yang ada di Demak ini mempunyai kultur yang berbeda. Jadi alangkah baiknya nanti mungkin kita bisa berbagi, bisa sharing dengan kita, dengan saya khususnya yang notabene sebagai guru penggerak yang mana menyebarkan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan pemantik gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang bisa menjawab atau berkenan menjawab bisa memberikan opininya tentang apa yang sudah saya tuliskan ini. Yang pertama adalah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman yang mau berkomentar. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Terus selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini dari ketiga hal ini, adakah yang punya pengalaman tentang bagaimana ketika mendapatkan atau berada pada situasi yang ada di ketiga statement ini? Adakah Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kalau hukuman biasanya kan kalau ada yang terlambat kita suruh untuk pergi ke perpus, katakanlah itu untuk menyalin buku, kemudian ada disuruh untuk lari dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini mungkin sering kita alami saat kita menjadi siswa. Jadi misalnya saya itu kalau tidak hafal kosakata bahasa Inggris, biasanya guru saya itu memberikan hukuman ke saya itu berupa berdiri di depan kelas misalnya. Kemudian ada lagi teman saya yang tidak membawa buku pelajaran, ada yang dijewer telinganya dan macam-macam Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin. Nah, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini mungkin kaitannya dengan yang sekarang ini, yaitu perankingan mungkin. Nah, kenapa kok di kurikulum 13 kemarin tidak ada perankingan? Nah, mungkin dasarnya juga seperti ini. Penghargaan berupa ranking itu kadang ada yang termotivasi, ada yang merasa malah berada pada posisi yang tidak enak ketika ada pembagian rapot mungkin. Ya itu. Ya, sambil menunggu ini ada teman yang baru masuk. Sebentar nggih, saya tak coba admit dulu Bapak Ibu. Sebentar. Oke, terima kasih. Ada Bu Lilis ya. Atau Bu Wiranti, mungkin ada pengalaman Bu Wiranti tentang apakah mendisiplinkan anak itu harus dengan cara seperti itu? Oke, saya tak share Ya, lagi. terima kasih Pak Eko. Silakan Bu. Mungkin ya, Ya. ini masih kemungkinan. Dulu ketika saya sekolah itu diberi hukuman, senang karena saya tahu bahwa saya salah dan harus berbuat apa. Ya. Itu zaman kita dulu. Tapi mungkin berbeda dengan zaman yang sekarang, Bapak ya. Anak-anak lebih banyak yang sensitivitasnya tinggi banget. Jadi baper gitu menurut ya? Saya pemberian hukuman sekarang itu kayaknya harusnya dihentikan, dan kita harus gimana caranya mengendalikan siswa tanpa memberikan hukuman. Begitu Pak Eko. Betul ya. Oke, nanti mungkin itu ini sebagai pemantik ya. Nanti akan kita banyak diskusikan di slide-slide berikutnya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Halo. Suara saya apakah jelas Bapak Ibu? Halo. Suara saya apakah jelas Bapak Ibu? Oke. Soalnya ada jelas, Pak. Jelas. Saya admit dulu. Oke, ini kita mulai lagi Bapak Ibu. Ya. Saya lanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wiranti tadi. Itu nanti akan kita tindak lanjut pada slide-slide berikutnya nggih. Jadi benar, jadi hukuman sekarang itu mungkin berbeda dengan kasus hukuman yang kita terima waktu kita sekolah. Nah, ini maaf karena saya tidak ada asisten ini ya. Jadi saya harus keluar masuk untuk memberi akses masuk pada teman-teman. Oke, ada Bu Ikhya, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Windarti, terima kasih sudah hadir. Ya, saya lanjut lagi untuk share saya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk slide berikutnya ini adalah tentang materi tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi istilah nanti salah satu materi atau konten presentasi yang saya sampaikan ini ada kaitannya dengan pengubahan paradigma Bapak Ibu. Kalau kemarin kita pengen anak itu bagaimana agar manut, agar nurut secara cepat. Nah, ini nanti apakah ada dampak positif atau dampak negatifnya nanti kita bahas di presentasi saya. Yang pertama materi budaya positif yang pertama satu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, di mana ini akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi itu sendiri nanti. Oke, yang pertama adalah disiplin positif Bapak Ibu dan nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, sekarang perubahan paradigma. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Wiranti tadi. Jadi bagaimana ketika kita ada di sekolah atau saat kita sekolah dulu di SD, kemudian sekarang ini kita posisi sebagai seorang guru, bagaimana kita memperlakukan anak, apakah perlakuan kita itu sama dengan dulu ketika guru kita memperlakukan kita. Nah, saya yakin nanti akan berubah seiring dengan berubahnya zaman, Bapak Ibu. Nah, yang pertama kegiatan kepalan tangan. Nah, nanti kita bisa lihat dari cerita singkat ini. Ada A dan B. Nah, ini A itu adalah Anda dan B itu adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda yang atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda itu dengan segala daya, kekuatan mungkin ya, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa sajalah agar dapat membuka kepalan Anda. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang punya opini atau pendapat bagaimana ketika Anda punya sesuatu kemudian digenggam, kemudian Anda genggam, diminta secara paksa. Bagaimana respon Anda? Oke, saya tunggu jawabannya sambil saya mengadmit teman yang baru masuk ya. Jadi ibaratnya kita itu punya sesuatu ya, dan sesuatu itu tidak tidak ingin orang lain itu memilikinya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jadi apakah kita langsung memudahkan dengan begitu saja benda yang kita miliki itu diminta orang lain, ataukah bagaimana? Kira-kira misalnya Bu. Permisi Pak, Oke, Pak Eko. silakan. Suara Pak Eko noise, jadi belum dengar jelas. Kayaknya ada peserta yang membuka mic. Oke, nggih. Mohon Bapak Ibu. Ya bisa dimatikan aja itu dari situ. Nggih. Oh ya, siap. Sebentar. Saya matikan dulu, Pak. Halo, cek udah mati semuanya ya? Iya Pak, sudah Pak. Ya sudah. Iya, terima kasih. Sunyi. Terima kasih Pak Anam. Pak Anam mungkin bisa memberi pendapat Pak Anam tentang ini. Saya sudah share screen belum ya ini ya? Oh sebentar, belum saya share. Share screen-nya sudah tertutup lagi ini kayaknya. Siap Pak Anam. Ini saya katakanlah saya sebagai A dan B-nya itu Pak Anam. Nah, misalnya, atau kebalikannya bolehlah. Jadi Pak Anam itu misalnya punya sesuatu, kemudian katakanlah emas mungkin ya, kemudian mau saya minta, padahal emas itu adalah sesuatu yang berharga untuk Pak Anam. Ketika saya meminta dengan dengan paksa, kira-kira Pak Anam semakin keras untuk melindunginya atau malah langsung memberikan. Nah gitu ya, itu analoginya seperti itu. Jadi mungkin ini ibaratnya nanti kita sambungkan ke kasus yang ada di kelas. Ketika ada anak nakal, kemudian kita beri respon secara keras mungkin. Nah bagaimana respon anak itu? Apakah dia semakin menantang, ataukah dia nganut tapi dalam waktu yang singkat, atau dia akan nganut terus gitu. Nah, dengan model keras itu. Nah, ini kan ada macam-macam ya. Kita nanti kan bisa istilahnya membuat perlakuan dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tadi ya gitu. Gimana kira-kira nih kalau misalnya kasus seperti ini? Berarti ini kasus langsung ke anaknya nggih? Oke, bolehlah, nggih, boleh. Kalau kita langsung ke kita sambungkan ke anak, ke siswa ya? Nggih, siswa ndak apa Pak Anam, nggih. Oke. Kalau sepengalaman saya ya, dalam pengalaman saya untuk menertibkan anak-anak dengan ya bukan merampas sebenarnya. Dalam rangka menertibkan anak-anak dengan aksesoris-aksesoris yang sekiranya tidak diperbolehkan, itu dari awal saya membuat sebuah komitmen di dalam kelas itu Pak Eko. Oke.
komitmen kelas. Jadi nanti ketika pada saat jam saya, intinya pembelajaran saya itu anak-anak pada memakai hal-hal yang tidak seperti yang disepakati, itu paling saya cuma bilang paling saya hanya bilang bahwa sini gitu sudah pada dikasih saya semua Pak Eko. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu saya paksa, karena kita di komitmen awal itu sudah disampaikan A sampai Z. Jadi mereka sudah merasa bahwa apa yang dilakukan itu sudah nggak benar, jadi langsung secara otomatis menyerahkan dengan sukarela. Seperti itu Pak Eko. Sip. Kalau ini pengalaman saya gitu. Ya memang awal-awal dulu ketika membuat sebuah komitmen ya banyak sekali yang merasa keberatan, tapi bagaimana lagi kalau itu sudah kita sepakati, mau tidak mau kita laksanakan. Seperti itu Pak Eko. Jadi gini, berarti itu nanti yang disampaikan oleh Pak Anam itu nanti nyambung dengan slide berikutnya Pak. Jadi ada yang namanya peraturan, ada yang namanya keyakinan. Nah, jadi anak yang menyerahkan aksesoris tadi ke Pak Anam, apakah dia menyerahkannya dengan kesadaran, dengan rela, ataukah karena takut dengan Pak Anam, kan gitu. Nah, jadi tugas kita pertama emang kita harus membuat peraturan dulu. Nah, kemudian kita meyakinkan ke anak bahwa apa yang telah Anda lakukan itu sebenarnya tidak pas dengan lingkungan yang ada di sekolah ini. Nah, jadi nanti kita nyambung ke slide berikutnya. Oke, itu Pak, betul Pak Anam, oke. Jadi nanti kita bisa memberikan perlakuan dengan anak itu membujuk dulu mungkin ya. Mungkin mengancam, mungkin katakanlah kata-kata mengancam ini dari kita pengen menertibkan anak secara instan tadi mungkin. Nah, kemudian menghardik. Nah, anak-anak yang tidak patuh itu mungkin dihardik, merayu, menyuap dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak Anam pendapatnya. Oke, langsung Bapak Ibu ke slide berikutnya. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ilusi kontrol. Oke, kita nyambung ke definisinya dulu. Apa itu ilusi kontrol? Kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan peristiwa. Yang pertama adalah ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini beberapa paradigma yang sudah kita alami di sekolah atau bahkan kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teorinya kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi untuk di teori kontrolnya ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi ada Anda ini ya, beberapa tadi saya masukkan di sini. Kemudian kita breakdown menjadi definisi, kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Nah, ini kalau makna disiplin saya yakin Bapak Ibu nanti bisa membacanya atau sudah mengetahui definisi disiplin itu sendiri. Kemudian untuk semua perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi. Jadi anak itu ketika berangkat sekolah atau mengenakan seragam secara lengkap itu motivasinya apa? Apakah dia menghindari hukuman? Kemudian apakah dia pengen untuk mendapatkan imbalan? Kemudian atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk yang menghindari hukuman itu dan mendapatkan imbalan itu adalah motivasi ekstrinsik.
Kemudian untuk yang ini ketiga ini untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Nah kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kita Bapak Ibu. Jadi apakah kita sebagai penghukum, jadi pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nanti akan kita banyak bahas di slide berikutnya Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi. Nah ini yang kemarin saya diminta untuk untuk membuat video pendek ya. Jadi bagaimana kita menghadapi ketika ada anak yang salah itu bagaimana? Apakah langsung diberi hukuman ataukah langsung diberi tugas dan lain sebagainya. Tapi nanti ada step-stepnya Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kita khawatirnya ada miskomunikasi dengan siswa tersebut atau bahkan ke orang tuanya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi kalau misalnya ada contoh ya, kesenangan siswa itu ketika kita ajar itu mereka ngomong sendiri. Nah karena kebutuhan dasar manusia itu senang, tapi tidak pas dengan tempatnya. Kemudian kebebasan misalnya, kita sedang mengajar tapi ada anak jajan di kantin. Nah mereka punya kebutuhan dasar sebagai manusia, yaitu pengen bebas. Tapi kita sebagai guru harus mengingatkan bahwa kebebasan Anda itu tidak ada pada tempatnya. Begitu Bapak Ibu contoh kecilnya. Nah sekarang apa makna disiplin? Oke, berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya adalah belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini sering kita alami di sekolah Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa masuk, apalagi siswa baru, pasti mereka akan beradaptasi. Nah, dengan adaptasi itu ada beberapa peraturan yang dimana mereka dituntut untuk disiplin itu sendiri. Nah ini yang disampaikan di poin yang keempat ini, bahwa definisi disiplin sudah bergeser kepada sesuatu yang dilakukan pada seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, maksudnya setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang ini sudah kita sudah didengungkan oleh isu ini sudah dimunculkan oleh kementerian bahwa sekarang ini anak-anak harus mempunyai beberapa nilai-nilai kebajikan yang tercover dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami atau mengetahui bahwa ini yang harus dicapai atau kompetensi ini yang harus dicapai oleh anak didik kita. Selanjutnya ada materi yang kedua, pembelajaran 2.2 adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa teori motivasi itu ada 3 nggih, dari eksternal 2, yang internal 1. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu kalau misalnya dia punya motivasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu berangkat ke sekolah
tepat waktu, itu motivasinya apa gitu ya. Apakah dia datang tepat waktu karena takut dengan gurunya, takut tak hukuman. Nah itu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, contoh misalnya ketika ada anak yang dapat nilai 100, kemudian dia diberi hadiah oleh gurunya. Nah, apakah dia motivasinya seperti itu ataukah yang lain? Ataukah itu adalah kewajiban saya sebagai seorang pelajar untuk mendapatkan nilai yang baik atau bagaimana? Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini kalau menurut saya ketiga ini yang lebih bagus Bapak Ibu. Karena yang ketiga ini adalah memunculkan kesadaran pada diri sendiri. Ketika anak pergi ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, maka dia mempunyai motivasi internal karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu untuk masa depannya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya ada siswa yang menggunakan motivasi eksternal dan ya, pertama dan kedua itu ya sah-sah saja, dan diharapkan nanti yang ketiga ini akan muncul berikutnya Bapak Ibu. Oke, kemudian nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi ketika Anda misalnya di bulan puasa katakanlah gitu ya, itu kan ibaratnya musuh kita kan diri kita sendiri Bapak Ibu, nafsu kita. Jadi bukan orang lain kan gitu, tapi diri kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita cakap buat memerintah diri kita sendiri. Nah, kemudian apa itu restitusi? Nah, ini mungkin hal yang baru bagi kita semua nggih. Jadi saya aja baru tahu istilah restitusi, atau karena saya kurang membaca ya. Jadi saya tahu restitusi itu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya kita saat ini kan ketika ada anak yang salah, kita kan langsung menjudge ya. Nah, menjudge. Mungkin ada sebuah cerita itu anak itu sudah terkenal nakal. Ketika dia membuat kesalahan, dia terlambat datang ke sekolah, mungkin sebagian besar kita menganggap bahwa oh anak ini nakal. Tapi kita tidak tahu alasan dia Bapak Ibu. Apakah alasan dia emang benar-benar dia malas untuk terlambat untuk pergi ke sekolah, ataukah ada alasan lain? Mungkin katakanlah ada anak itu punya kesusahan, atau misalnya ada familinya yang mungkin mohon maaf ada yang meninggal dunia, atau ada yang kesusahan dan bagaimana, kita kan tidak tahu. Nah, itu menjadikan dia datang terlambat ke sekolah. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kemarin itu saya buat video pendek Bapak Ibu. Jadi pengertian restitusi dari kesimpulan yang beberapa sumber tadi kita simpulkan seperti ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini tujuannya adalah membuat mereka sadar Bapak Ibu. Jadi tidak diberi sebuah hukuman yang keras katakanlah itu ya, tapi mereka kita buat sadar akan kesalahannya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kemudian ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan.
ketiga tawaran bukan paksaan, yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ini tahapan ya, tahapan segitiga restitusi. Ya, ini saya salah ketik ya, segitiga. Ini segitiga ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Ada anak terlambat, mesti dia takut Bapak Ibu datang ya. Kalau ada anak yang tidak takut berarti ya itu ada masalah itu anak itu berarti ya. Biasanya umumnya anak datang terlambat itu takut. Nah kemudian kita sebagai guru kita mencoba untuk menstabilkan dia Bapak Ibu. Misalnya katakanlah namanya adalah Firman misalnya. Firman, kamu tidak usah takut. Karena yang berbuat kesalahan seperti terlambat ini tidak hanya kamu saja. Nah kemudian memvalidasi tindakan yang salah ya. Jadi itu menstabilkan ya yang pertama ya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah sekarang coba, kenapa kok kamu bisa terlambat Firman? Nah kemudian si Firman itu menjawab. Nah ini kan terus muncul alasan Bapak Ibu. Muncul alasan. Maaf Pak, saya terlambat karena tadi malam saya menunggui adik saya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah itu bayangkan Bapak Ibu kalau kita langsung memberi tindakan, kamu ini terlambat terus seperti ini. Nah ini kita harus memvalidasi tindakan yang salah itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah kita tanya, Firman, tindakan kamu yang berupa terlambat ke sekolah itu kan salah ya. Yang depan. Saya minta kamu segera memperbaiki kesalahan kamu. Terus Firman, kamu nanti kalau besar pengen jadi apa? Kalau kamu misalnya kok terlambat terus seperti ini. Kalau misalnya tindakan-tindakan yang salah ini kamu lakukan, nah, otomatis dia kan terus menjawab cita-citanya apa. Kemudian kita sebagai seorang guru kita harus seperti itu Firman. Ketika kamu melakukan tindakan-tindakan yang sudah baik, saya yakin kamu akan bisa mencapai cita-cita kamu. Nah, seperti itu contoh sederhana Bapak Ibu. Jadi ada 3 tahapan ketika anak berbuat kesalahan gitu. Jadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah kemudian untuk yang saya ceritakan ini, mungkin ini kalau kita sebagai seorang guru mungkin ya jarang mungkin ya kita langsung mungkin, apalagi ketemu anak-anak yang sudah notabene anak itu sudah dijudge sebagai anak yang nakal, kemudian suka membuat onar, kemudian mengganggu temannya. Pasti kita sebagai guru akan muncul emosi dulu ya. Tapi untuk di pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah cara yang tepat seperti itu. Oke, lanjut. Ataukah ada yang mau berkomentar Bapak Ibu tentang 3 tahapan restitusi ini? Kalau saya pernah punya pengalaman tentang restitusi ini atau memberikan hukuman kepada anak ini. Atau mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pengalaman tentang ketika ada anak yang salah itu bagaimana jenengan menangani, apakah sudah sampai ke 3 tahapan ini ataukah langsung memvonis dia untuk memberikan hukuman itu Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu jawaban atau sharing dari teman-teman, ini ada teman yang baru masuk, saya coba untuk mengadmit dulu ya. Oke, ini ada Pak Kristiono. Terima kasih Pak Kris sudah hadir. Saya tak mematikan teman-teman yang suaranya masih muncul ya. Oke, ini dari suara Bu Windarti ini ya.
Ini masih hidup tadi. Ya. Oke, saya share lagi. Pak Kris, terima kasih sudah hadir Pak Kris. Ya. Ini Pak Kris selaku kesiswaan ini, mungkin punya pengalaman, langsung saya tanya nih Pak Kris ini, ya. Punya pengalaman Pak Kris ketika ada anak yang berbuat salah, kemudian sebentar saya share dulu ya, saya share dulu presentasi saya ini. Pak Kris selaku kesiswaan ketika ada anak berbuat salah, ini kalau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada 3 tahapan Pak Kris. Jadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas tadi, misalnya ada anak terlambat, kemudian pasti anak kan takut ya. Nah, kemudian kita sebagai guru menstabilkan dia. Jadi kamu tidak usah takut ya. Kesalahan kamu ini sering atau bahkan ada beberapa teman yang melakukannya. Nah, kamu tidak usah takut. Nah, sekarang kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, sekarang kalau kamu bisa terlambat itu seperti apa? Bagaimana kan, maaf ya, bagaimana? Nah, mungkin dia kan terus menyampaikan alasannya. Mungkin ada adiknya yang sakit, karena malam dia menunggu di rumah sakit, maka dia akhirnya datang terlambat. Nah, kemudian untuk menanyakan keyakinan ini, ya dia tanyakan aja keyakinan, sudah tahu peraturan di sekolah apa belum? Kemudian bagaimana kamu untuk menghindari, bagaimana kamu tidak terlambat lagi. Kalau Pak Kris gimana Pak Kris? Lalu kesiswaan kalau ketika ada anak yang berbuat salah, apakah langsung diberi hukuman atau bagaimana Pak Kris? Silakan, monggo. Pak Kris masihkah berada bersama saya? Bentar, ini ada teman yang mau masuk Bapak Ibu. Sebentar, saya admit dulu. Oke, ada Bu Tika. Terima kasih Bu Tika ya. Oke, kalau Pak Kris dengar suara saya Pak Kris? Ya, ini mungkin bermasalah dengan audionya mungkin Pak Kris ini ya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu lain yang punya pengalaman ketika ada siswanya berbuat salah, apakah sudah sampai ke 3 tahapan ini, menanyakan alasannya kenapa dia terlambat, kemudian menanyakan keyakinan, ataukah langsung memberikan hukuman Bapak Ibu? Bu Windarti, apakah sudah sampai 3 tahapan ini Bu? Ataukah ketika ada anak melanggar itu langsung diberi hukuman atau bagaimana Bu? Halo Bu Windarti, dengarkan suara saya? Oke, kalau tidak ada saya lanjut saja. Nggih. Nah, kasus 1 misalnya. Ini ada teman yang baru masuk nih. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ini ada Pak Tegar ya. Oke, dari kasus 1 itu misalnya ada cerita seperti ini. Ya. Ahmad Fadullah kelas 1 SMP Negeri 2 Demak. Dia terlambat mengikuti pelajaran PJOK karena pulang mengambil buku yang tertinggal di rumah. Tadi malam belajar dan mengantuk, kemudian tertidur sehingga lupa memasukkan buku PJOK ke dalam tas. Nah, kasusnya kan terlambat gitu. Nah, ini kalau misalnya ini langsung kita vonis untuk kesalahannya, ini kan kasihan juga ya. Dia sudah belajar, dia sudah berusaha untuk mengikuti aturan di kelasnya, tapi ndelalah gitu. Nah, ini bahasa Jawa ndelalah. Nah, jadi bukunya tertinggal. Nah, apakah kita sebagai guru tidak punya kebijakan, apakah langsung memberikan hukuman karena siswa itu terlambat? Nah, gitu ya. Nanti ini untuk jawabannya ada pada Bapak Ibu semua gitu. Jadi sesuai dengan yang tadi
tiga tahapan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Kemudian yang kasus yang kedua, Maulida Sofinatun, itu kelas 3 SMP Negeri 2 Demak. Dia tidak mengerjakan tugas atau PR dan malah mencontek hasil pekerjaan Sania. Maulida tidak mengerjakan PR karena tadi malam tidak belajar. Maulida diajak orang tuanya ke rumah pamannya yang sedang sakit sehingga lupa tidak mengerjakan PR. Nah, ini kalau kita langsung sebagai seorang guru langsung memvonis si Sofiatun Najah ini sebagai anak yang pemalas, ini kan kita juga tidak benar. Makanya ada 3 tahapan tadi Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini terjadi pada salah satu teman saya. Ketika dia mengajar itu kebetulan ada anak yang terlambat dan anak itu nakal Bapak Ibu. Ya, sudah terkenal nakal lah, pembuat masalah di kelas. Nah, kebetulan dia terlambat datang, kemudian teman saya itu langsung menjewernya. Nah, menjewernya kemudian ditanya, "Kenapa kamu terlambat?" Nah, kemudian dia menjawab, "Ayahnya meninggal dunia." Nah, itu kan langsung teman saya katanya langsung memberi istilahnya uang katakanlah itu untuk sebagai, kalau anak-anak itu kan dikasih uang kan senang gitu ya. Jadi biar dia tidak merasa sedih atau bagaimana gitu. Jadi dia terus kapok gitu. Ketika ada anak yang terlambat atau berbuat salah, dia pasti akan menanyakan kesalahannya dulu, alasannya dulu. Nah, ini salah satu video yang saya buat. Jadi ini adalah penerapan dari restitusi tadi Bapak Ibu. Oke, saya coba untuk memutarnya. Ini untuk ice breaking Bapak Ibu. Kita sebentar. Sudah tampilkah YouTube saya Bapak Ibu? Tampilannya sudah YouTube ya. Oke, ini videonya. Sekali. Oke, ini kasus 1. Ada anak terlambat. Kemudian dia tidak mengerjakan PR. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini materi kita adalah descriptive text. Nah, kita akan mengulas tentang bagaimana kita menggambarkan ketika saya sedang mengajar. Oke, kemarin Pak Eko sudah memberi kamu sebuah tugas atau PR ya. Sudah mengerjakan? Ya, terima kasih. Arif, apa yang lakukan nak? Maaf Pak, sekali lagi saya benar-benar minta maaf, saya tidak mengerjakan PR Pak. Oh gitu. Oh gini Arif, kamu kelihatan takut sekali. Tidak usah takut ya. Jadi yang perlu kamu ketahui bahwa apa yang kamu lakukan ini pernah dilakukan oleh teman-teman kamu. Tapi Pak Eko berharap saya berharap kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu ini dan jangan diulangi lagi. Oke, Arif, kamu coba ikut Bapak sebentar ya. Kemudian dia tidak takut, kemudian saya mencoba untuk memvalidasi kesalahannya itu apa. Bapak mau tanya Arif ya. Jadi kamu kan tadi sudah melakukan sebuah pelanggaran.
tidak mengerjakan PR, gitu. Sekarang Bapak tanya, kenapa kamu melakukan itu? Semalam saya habis dari rumah sakit Pak, menemani adik saya yang sakit, jadinya semalam saya lupa mengerjakan PR. Oke ya, jadi gini Arif ya, apapun itu, mencontoh itu perbuatan yang tidak bagus, Ya, tidak saya baik. mencoba untuk menasihati dia. Jadi kamu kira-kira tahu nggak cara efektif biar kamu tidak mengulangi kesalahan kamu lagi itu? Saya harus pintar membagi waktu Pak, agar bisa mengerjakan PR. Ya, bagus ya. Oke Arif, sekarang Bapak ingin kamu mengingat keyakinan yang sudah kita sepakati bersama yang ada di kelas ini. Jadi kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar Arif? Saya tidak jujur dan tidak bertanggung jawab Pak. Ya, kemudian Bapak mau tanya, kamu cita-cita pengen jadi apa sih? Ingin menjadi orang sukses Pak. Ya, ini Arif. Ketika tugas kamu lakukan dengan cara yang baik, penuh tanggung jawab, Bapak yakin kamu akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Badrul Zaman dari kelas 8A. Tanggapan saya kepada guru saya sangat berterima kasih sekali Itu contoh karena telah dari mengingat. restitusi Bapak Ibu. Ya, oke, sekarang saya lanjut contoh realnya tadi nggih. Jadi saya membuat sebuah video. Oke, kemudian saya lanjut ke materi yang pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Anam tadi. Jadi kita harus bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa simpulkan dulu nggih, biar ada gambarannya. Jadi peraturan itu emang kita sepakati bersama. Tapi ketika kita tidak meyakinkan ke anak tentang peraturan itu seperti ini, kemudian ini nanti efeknya akan baik di masa yang akan datang, maka anak tidak akan tahu bahwa dia hanya sekedar untuk mentaati peraturan saja, dan dia tidak tahu nanti efeknya itu apa toh di kehidupan yang akan datang. Maka dibutuhkan keyakinan kelas. Jadi kadang ada anak yang melakukan mematuhi peraturan dengan terpaksa itu ada. Nah, karena dia belum yakin tentang apa yang dilakukan, tentang peraturan yang ada di kelas itu sendiri. Nah, kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita harus menyadarkan ke anak, ya, karena kita sebagai seorang guru, kita hanya jangan terus membuat peraturan saja, tapi kita tidak menjelaskan apa sih fungsi dari peraturan itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan pada setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Karena dengan sadar sendirinya, sadar akan kesehatannya, sadar akan keselamatannya, keyakinan itu akan memunculkan sebuah kesadaran untuk mematuhi peraturan itu. Jadi tidak ada paksaan Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa gambarkan seperti ini peraturan kelas, kemudian keyakinan, kemudian lingkungan menjadi positif, dan akhirnya ada budaya positif. Jadi berasal dari peraturan dulu ya, yang kita buat selama ini, kemudian kita berusaha untuk memberikan masukan-masukan ke anak, jadi muncullah keyakinan kelas, kemudian akhirnya terbentuklah lingkungan positif, dan akhirnya budaya positif itu bisa kita dapatkan. Nah, kemudian ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, jadi keyakinan kelasnya apa ini? Nah, langsung aja kita buka nggih. Jadi tanggung jawab. Jadi dia tidak tahu kalau kita misal tidak menjelaskan, kamu selalu mengembalikan buku pada tempatnya itu tujuannya apa. Nah, ini mungkin untuk tanggung jawab. Nah, gitu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keyakinan kita adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinannya adalah keselamatan. Jadi ketika mereka sudah keyakinannya itu sudah kita dapatkan, maka secara langsung peraturan akan bisa dilakukan mereka dengan kesadaran atau dengan ikhlas katakanlah itu ya. Jadi tidak ada paksaan di dalam menjalankan peraturan tersebut. Nah, perubahan pada modul 14 angkatan 5 ini penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5, ini kita lewati aja. Kemudian tindakan guru, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini mungkin sering kita dapatkan ketika kita sekolah nggih. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up, itu hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Oke, kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya itu harus terjadi hukuman. Kita kalau misalnya dihukum oleh guru kita ketika SD, pasti akan masih teringat saat ini. Apalagi itu kesannya adalah pembulian gitu. Nah, kita dalam tanda kutip agak malu atau dipermalukan di depan kelas, itu pasti akan teringat terus sampai sekarang. Nah, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Kemudian membuat anak sakit. Kalau hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu yang sangat lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian yang kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, ini identitas diri, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Oke, kita lewati aja. Materi keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, ini sebentar lagi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu ya. Ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Seperti yang saya contohkan tadi, setiap anak punya kebutuhan dasar sebagai manusia itu adalah kesenangan. Tetapi kita sebagai seorang guru harus berusaha untuk menyadarkan dia bahwa kesenangan yang dia lakukan itu harus ada pada tempatnya. Ketika kita mengajar, kita memberi penjelasan kepada anak, berceramah, tiba-tiba anak itu mengeluarkan HP, kemudian dia bermain HP, game. Lah itu ya memang tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia, kesenangan, tetapi tidak ada pada tempatnya. Kebebasan misalnya, ada anak yang sedang belajar di kelas, kemudian ada bersama kita, tiba-tiba dia keluar, kemudian dia jajan. Nah itu kan emang kebutuhan dasar manusia, tetapi kebebasannya itu tidak ada pada tempatnya. Contoh seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima, posisi kontrol. Nah ini posisi kita sebagai seorang guru. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang yang merasa bersalah,
Apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Contoh sederhana ini Bapak Ibu. Penghukum berarti kita menghardik, menunjuk-nunjuk misalnya. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh tidak melakukan seperti ini. Kalau kamu melakukan seperti ini, Bapak merasa sedih sekali. Nah, misalnya gitu. Kemudian sebagai teman, berarti kita bisa menjadi konteks berbicaranya berbeda Bapak Ibu. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi diajari gitu ya, diajari bagaimana membuat alasan untuk hal-hal yang dia lakukan kesalahannya itu. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan sampai ke bawah ini nanti untuk materi ini misalnya ada yang mau ini mengcopy, saya persilahkan nanti. Kemudian ada hasil dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata dan dampak pada murid. Oke, tugas misalnya pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Misalnya kalau ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan? Berarti pembuat orang yang bersalah. Ini posisi kontrol tadi kita ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas ini. Jadi nanti posisinya ada di mana gitu. Kalau kita mengatakan seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum ya. Jadi posisi kalau guru mengatakan seperti ini, dia sebagai penghukum Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian apabila kamu mendapatkan stiker bintang hari ini bagi pemantau, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum, menjudge ya gitu ya, penghukum. Oke, restitusi tadi sudah kita jelaskan ya. Intinya ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak yang membuat kesalahan, paling tidak kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan segitiga restitusi tadi. Saya yakin dengan keyakinan anak dengan kesalahan yang dia perbuat, maka dia akan bisa kembali ke kelompoknya dengan sadar. Jadi tidak melakukan kesalahan lagi di masa yang akan datang gitu. Intervensi 30 detik ini mungkin bisa kita terapkan pada anak didik kita ketika mereka berbuat salah. Contoh kalimatnya, pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian yang kedua, apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang sedang ingin kamu inginkan? Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan dan seterusnya Bapak Ibu. Ya. Oke, refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran pamong seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Mungkin dari keempat ini saya minta tanggapan dari teman-teman atau Bapak Ibu semua. Boleh menjawab nomor 1, 2, 3 atau 4. Saya minta Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk memberikan refleksi. Boleh menjawab nomor 1, boleh menjawab nomor 2. Ini karena waktu sudah hampir selesai, sudah jam 11 lebih 3 menit. Mungkin nanti akan bisa kita akhiri untuk sesi presentasi saya kali ini. Adakah Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi? Oke. Adakah yang memberikan refleksi Bapak Ibu? Ya. Nanti setelah ini kita foto bersama Bapak Ibu sebagai dokumentasi bahwa kita sudah melakukan kegiatan
sharing ya, sharing bersama nggih. Jadi ini mungkin oke, ini ada tanggapan ini, ada yang resen ini. Oke, Bu Ririn, halo Bu Ririn, dengar suara saya Bu Ririn? Bu Ririn? Bu Ririn, bagaimana pengalaman Ibu ketika menemukan atau mendapati anak yang bersalah, Ibu? Apakah tindakan Ibu langsung memberikan hukuman atau ada tindakan-tindakan lain, Ibu? Ketika ada siswa yang berbuat salah, kemudian jenengan sebagai seorang guru, apakah langsung memberikan vonis, memberikan hukuman kepada anak tersebut atau memberikan perlakuan yang berbeda, Ibu? Kebetulan kemarin itu ada anak saya berlima, wali kelasnya juga kebetulan saya. Dengar ya Pak suaranya? Oh dengar Bu, merdu sekali. Dengar. Itu merokok Pak. Jadi ada 4 siswa, 2 putra, 2 putri itu merokok. Kemudian ketahuan tapi merokoknya di luar sekolahan, di lingkungan mereka tinggal. Terus misalkan di BK, setelah ditanya-tanya kenapa kok bisa melakukan seperti itu, ternyata mereka banyak faktor. Di antaranya 3 dari 4 orang anak itu ternyata orang tuanya itu bercerai, Pak. Oh, gitu. Jadi 2 perempuan, yang perempuan itu bercerai, bapak ibunya menikah lagi itu ikut neneknya. Yang itu juga sama ikut neneknya. Ya. Kemudian saya juga tidak menyalahkan anak itu karena mungkin dia itu butuh kasih sayang, perhatian dari orang tuanya. Waktu itu langkah yang saya ambil, saya hanya menasihati saja. Jadi, Nok, atau ini kamu 1 kali atau sudah berapa kali saya tanya, kemudian ini saya baru 1 kali tenane gitu. Terus yang laki-laki, ternyata dia sudah melakukan itu sejak kelas 2 SD. Kelas 2 SD dia sudah melakukan merokok, terus saya tanya lagi, orang kamu tahu? Tahu Bu, loh. Ya, terus orang tahu bagaimana? Ya saya paling digebuki Bu, gitu. Aduh, itu kemudian saya komunikasikan lagi dengan BK, karena latar belakang orang tua yang seperti itu, kemudian kita hanya memberi peringatan terlebih dahulu, kemudian dia diperingati seperti ini, jika kamu melakukan lagi, berarti dia diberi surat pernyataan, membuat surat pernyataan, kalau melakukan lagi akan dikenai sanksi. Ya, sanksinya mereka memilih sendiri. Jadi masing-masing anak itu berbeda-beda sanksinya. Ada yang seperti ini, 1 anak saya jika melakukan hal seperti ini lagi maka saya akan dikenai sanksi 100.000 gitu, denda gitu. Tapi kita tidak memberikan option untuk di sanksinya, mereka memilih sendiri. Terus ada yang 1 lagi, jika saya melakukan hal seperti ini lagi maka saya akan keluar di SMP 1. Ada yang lain lagi, kalau saya melakukan ini lagi, saya akan membayar itu kena sanksi 10.000 Pak. Kita simpan dokumen itu, nanti jika anak itu melakukan lagi, surat pernyataannya akan kita berikan kilo sanksi apa yang kamu buat kemarin seperti ini. Oh, iya. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Ririn. Ya ini berarti Bu Ririn sebenarnya sudah melakukan atau mengimplementasikan restitusi ini ya. Jadi tidak langsung memberikan vonis hukuman ya. Jadi diberikan seperti pertanyaan, alasan-alasan kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Iya. Jadi betul, okay. Jadi paling tidak Bu Ririn sudah menerapkan restitusi untuk kesalahan pada anak. Oke, saya coba share lagi Bapak Ibu. Ya ini tadi sudah. Nah, kemudian refleksi sudah nggih. Oke, ya akhirnya terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama webinar saya. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini tidak mengurangi kebutuhan atau Bapak Ibu yang sedang mengajar atau yang sedang punya kegiatan tidak terganggu oleh aktivitas saya pada pagi hari ini. Sebelumnya mungkin bisa di on cam semuanya Bu, untuk saya ambil
dokumentasi bahwa saya sudah sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak, saya sudah melakukan kegiatan berbagi dengan teman-teman khususnya di dunia pendidikan. Ya, sebentar Bapak Ibu, saya foto nggih. Bu Dwi, Bu Ikhya, Bu Andri mungkin bisa di-on-kan kameranya. Ya. Oke, sebentar saya hitung ya, 1 2 3. Ya. Sebentar Bu. Oke, sebentar. Oh, Bu Nurul baru muncul, oke. Ya, sebentar. 1 2 3. Ya. Sebentar Bu, saya masukkan dulu di PPT saya. Ya, sebentar. Sebentar nggih. Mohon sabar ini. Ya. Oke, terima kasih. Saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih telah mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Semoga kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia pendidikan mudah-mudahan bermanfaat bagi khususnya untuk siswa kita dan umumnya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bapak Ibu bisa live.